Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys ke YouTube channel gua. Jadi pada video kali ini kita bakal mengerjakan suatu kasus SPT 1770S ya teman-teman. Nah, bedanya apa nih? Kemarin kan kita udah ngerjain tuh yang 1770 aja. Untuk perbedaannya teman-teman, cukup simpel ya teman-teman. Untuk 1770S itu dikenakan untuk pegawai yang memiliki penghasilan di atas 60 juta dan juga memperoleh penghasilan sampingan ya teman-teman. Sedangkan untuk 1770 itu dikenakan apabila yang bersangkutan itu mempunyai pekerjaan bebas atau usaha ya teman-teman. Itu intinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan suatu kasus ya teman-teman, yaitu 1770S, di mana di sini statusnya yaitu memilih terpisah teman-teman. Jadi status pajak itu ada 4 teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah status kawin, kemudian juga berpisah. Kemudian juga ada pisah harta, kemudian juga ada memilih terpisah. Untuk kawin ya seperti biasa teman-teman, untuk suami istri, yang mana penghasilannya itu nanti akan digabungkan. Sedangkan untuk hubungan berpisah itu untuk keluarga yang telah melakukan perceraian gitu teman. Jadi NPWP-nya masing-masing nanti antara suami dan istrinya itu. Kemudian juga pisah harta. Jadi ada semacam perjanjian teman-teman, yaitu perjanjian pisah harta, dimana nanti juga NPWP-nya akan berbeda. Dan MT memilih terpisah juga walaupun tidak melakukan perjanjian secara resmi, namun di sini tetap sang istri memiliki NPWP sendiri. Dan untuk kakak yang tadi gua bilang di awal itu menggunakan NPWP suami ya, walaupun istri juga bekerja begitu. Nah, langsung aja kita mulai. Di sini ada suatu kasus, yaitu di sini Andika ya teman-teman. Andika selaku Direktur Pemasaran PT Alpaiza teman-teman. Dan di sini dia telah dipotong ya teman-teman untuk penghasilannya di 1721A1. Kemudian istrinya Nyai Andriani sebagai bendaharawan PTNBH Kota Semarang teman-teman. Nah, di sini dia juga sudah dipotong dengan bukti potong 1721A2 ya teman-teman. Kalau untuk A1 itu untuk swasta, sedangkan A2 itu untuk pegawai negeri ya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan ya teman-teman, tadi sudah gua sebutkan bahwasanya memilih terpisah teman-teman. Nah, di sini kita mungkin langsung aja masuk ke SPT ya teman-teman. Dan untuk data ini kebetulan gua udah masukin ya, biar cepet juga. Ini udah gua masukin NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, status kewajiban. Di sini MT ya kita pilih. Terus NPWP ini pakai yang untuk Andika aja ya teman-teman, di sini masukin. Nah, seperti biasa untuk mengerjakan formulir SPT teman-teman, itu kita mengerjakannya dari ujung teman-teman. Dan kebetulan karena di sini memilih terpisah, oleh karena itu kita perlu mengerjakan di sini dulu nanti teman-teman, karena nanti kita tidak akan menghitung secara langsung dari penghasilan netonya teman-teman, karena nanti perlu digabungkan terlebih dahulu ya untuk perhitungannya. Nah, di sini kita pindah ke perhitungan untuk memilih terpisah ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihatnya ya, untuk penghasilan neto teman-teman itu kita lihat dari bukti potong 1721 ya teman. Nah, di sini teman-teman untuk Andika terlebih dahulu mungkin ya teman-teman. Di sini
penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat untuk penghasilan netonya adalah sebesar 141.600.011.200 teman-teman. Tinggal kita masukin sini. Kemudian penghasilan dalam negeri lainnya mungkin bukan di sini nanti ya teman-teman. Terus kemudian untuk Widya ya teman-teman. Bukan teman-teman, itu nama potongnya tadi. Siapa tadi, lupa gua namanya. Untuk istrinya di sini penghasilan netonya sejumlah 93 juta teman-teman. Kita masukin. Sudah masuk teman-teman. Kemudian sini yang perlu kita masukin juga, karena ini udah masukin neto, karena tadi ada penghasilan lain-lain, supaya nggak belibet teman-teman. Di sini kita pindah dulu teman-teman ke lampiran 2 ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat dari penghasilan sampingannya teman-teman. Nah, di sini bunga deposito ya teman-teman sebesar 5.750.000 teman-teman. Di sini kita masukin, karena di sini kita nggak tahu ya teman-teman apakah ini sudah dipotong atau belum, namun asumsinya mungkin kita anggap saja belum dipotong teman-teman. Ke sini kita masukin, untuk tarifnya 20% ya teman-teman untuk bunga. Oke, lanjut ke menerima warisan dari orang tua Andika. Untuk warisan itu bukan termasuk objek pajak ya teman-teman. Jadi kita masukin di bagian lampiran 1 ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, kita langkah-langkah ya teman-teman. Yang penting teman-teman perhatikan urutannya aja sih. Sini teman-teman, warisan. Di sini kita masukin 420 juta. Kemudian klaim asuransi teman-teman. Asuransi juga bukan termasuk objek pajak ya teman-teman. Jadi itu nggak dipotong pajak jadinya. Sudah, terus kita dividen. Nah, untuk dividen itu sebenarnya dikenakan PPh final ya teman-teman. Tapi di sini berhubung dia dikenakan atas pendapatan dari luar negeri, maka itu dikenakan PPh 24 teman-teman. Sehingga kita masukin di sini ya teman-teman. Nama pemotong Singapura. Ini karena kita nggak tahu ya, kosongin aja, 0 buat 0. Ini juga 0, kita nggak tahu. Di sini tanggalnya juga nggak tahu, kita kosongin aja. Di sini buat pasal 24 dengan jumlah. Nah, ini teman-teman, kalau kita menghitung untuk dividen dari luar negeri atas PPh yang udah dipotong dari luar negeri tersebut, kita
nggak bisa langsung masukin, misalnya di sini 80 juta ya, ini nggak bisa kita masukin langsung 15% dari 80 juta, tetapi nanti ada perhitungannya sendiri, dan itu harus didapat dari penghasilan neto luar negeri, kemudian juga dibagi dengan penghasilan total neto, kemudian dikalikan dengan PPh terutang. Oleh karena itu kita harus mencari terlebih dahulu teman-teman PPh terutangnya berapa, baru kita bisa menentukan berapa yang nanti bisa dikreditkan. Kita lanjut aja ke bagian C teman-teman, bagian E maksud saya. Di sini sewa tanah ya teman-teman. Sewa tanah itu termasuk ke PPh final ya teman-teman. Oleh karena itu kita pindahkan ke sini di bagian sewa atas tanah dan bangunan. Kita masukkan Rp30 juta dengan tarif 10% ya teman-teman untuk sewa. Oke, kita dapat. Terus nah, di sini untuk itu udah selesai teman-teman. Namun nanti bakal ada perhitungan yang lain. Di sini masih keliru ya perhitungannya. Kita sum aja. Rp35 juta, terus ini dengan sum teman-teman. Oke, terus nih kita masukin juga ya teman-teman harta dia yang dia miliki. Sini kita masukin aja. Di sini kebetulan gua udah masukin nama-namanya. 13. Ini tinggal input aja ya teman-teman. Kalau bagian ini nggak ada perhitungan sama sekali, artinya gampang teman-teman. Kita tinggal masukin datanya aja, nggak ada masalah. Ya, untuk warisan tadi perlu kita amati juga ya teman-teman, warisan tadi. Oke, terus ini memang kalau untuk pisah harta itu memang agak panjang teman-teman perhitungannya. Nah, ada perhitungan lain-lain gitu. Berbeda dengan kalau dia pakai satu NPWP. Dan perlu kita ketahui juga teman-teman, ketika kita memilih terpisah, beban finansial yang kita tanggung itu lebih besar ya teman-teman untuk bayar pajaknya. Nanti teman-teman bisa buktikan sendiri untuk perhitungannya teman-teman. Karena kalau dibagi digabung ya teman-teman, itu ketika sang istri itu sudah bekerja dan dipotong, maka penghasilannya nggak perlu digabungkan teman-teman, cuman dicantumkan saja bahwa sudah dipotong. Sedangkan kalau memilih terpisah itu digabung teman-teman, itu lumayan juga sih kalau dihitung-hitung untuk pembebanannya.
namun mungkin ada unsur lain ya mengapa orang-orang ingin membayar pajaknya sendiri, mungkin terkait moralitas ya teman-teman, untuk merasa mandiri secara finansial ataupun pajak ya, mungkin suatu kebanggaan juga. Kemudian hutang juga jangan lupa kita masukin teman-teman. Sini kode hutangnya nggak ada ya teman-teman. Kemudian alamat pemberi pinjaman nggak juga ada teman-teman. Tahun pinjaman 2016, total 200 juta teman-teman. Ini kita jumlahkan. Dapat segitu teman-teman, cukup banyak ya uangnya, lumayan. Sum ini kita makan juga. Daftar susunan keluarga teman-teman, ini juga penting teman-teman untuk penentuan nanti berapa PTKP nya itu teman-teman. Sini kita masukin ya, simple ya, tinggal input aja, nggak ribet. Kemudian Widya ya betul namanya. Bahasa kita ini kurang dulu. Widya. Oke, terus ini bisa dibebanin semua ya teman-teman, karena dia lahirnya sebelum tahun 2019 teman-teman, dan menikahnya juga udah lama ya pasti ya, 2010 lah minimal ya, 2009 ya, nah 9 bulan ya pasti ya. Oke, untuk informasi nik kalau di sini nicknya nick ini ada teman-teman. Untuk ini teman-teman nicknya semoga bisa di copy teman-teman. Bisa teman-teman. Oke, terus untuk Widya ini teman-teman, ini kita masukin sini apa teman. Untuk anak-anaknya nggak ada ya teman-teman. Ini suami, ini istri, ini anak. Pekerjaan direktur pemasaran. Untuk istrinya PNS TNBH.
anaknya. Yang pertama pelajar, kemudian pelajar juga yang kedua. Ini belum sekolah ya teman-teman. Oke, ini udah selesai teman-teman. Masuk ke lampiran 1. Lampiran 1, teman-teman, kita lihat tadi ya, dia dapat harta kalau nggak salah, warisan sebidang tanah. Oke, itu udah masuk ya teman-teman. Udah di sini, jadi belum kita jumlahin tadi ya. Kita jumlahin. Oh, ini nggak masuk ya teman. Kita tambahin aja lah. $420 tambah 51.500. Oke, dapat segitu ya teman-teman. Kemudian yang sudah dipotong kita pindah ke 1721 untuk siapa tadi namanya, ini teman-teman, yang dipotong sejumlah 5 juta teman-teman. Kita masuk ke sini, PPh pasal 21. Oke, ini masukin PT Al, nggak kelihatan gini teman-teman, saya besar ini. PT Alfa Eza, kemudian NPWP pemotong 01 51 30 22 503 000. Kemudian nomor bukti potong teman-teman. Ini teman-teman, kita lihat dulu teman. Nomor bukti potong bagian ini berarti teman-teman, di bagian 1/12/2019 0001 teman-teman. Ini mungkin biar enak kita buat juga kayak gitu ya teman. 03, biar bisa kelihatan teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 31 teman-teman, dipotongnya tanggal 31 Desember 2019 teman-teman. Ini sum, ini belum full ya teman-teman, nanti baru kita hitung. Sini ternyata nggak ada penghasilan lain-lain ya, berarti kita pindah lagi ke perhitungan ini ya teman-teman. Sini didapatkan berarti tarik, teman. 1
penghasilan neto luar negeri. Oke, ntar ya. Oh iya, dia ada penghasilan luar negeri teman-teman tadi. Berarti ini 80 juta teman-teman. Didapatkan dari sini teman-teman. Yang tadi ya, yang dividen. Tadi ya. Dividen. Nah ini teman-teman, dividen sejumlah $8.000 ya teman-teman. Dengan asumsi 10.000 berarti 80 juta ya teman-teman. 221. Kemudian sewa tanah final nggak dimasukin. Hubungan pekerjaan, usaha dia enggak, itu khusus 1770. Zakat enggak juga ada, kompensasi kerugian enggak ada. Ini berarti kita pastikan ya teman-teman, jangan sampai salah ya teman-teman. Sebisa mungkin harus teliti teman-teman. Sini untuk penghasilan neto. Oke, udah benar ya teman-teman, udah benar. Jadi penghasilan netonya 314 juta nih teman-teman. Nah PTKP-nya itu karena dia tadi penghasilannya memilih terpisah, yaitu nanti PTKP-nya digabung ya teman-teman. Jadi begini perhitungan teman-teman. 54 juta ditambah 54 juta ditambah tadi anaknya 3 ya teman-teman, dan itu bisa dimasukin semua. Dan untuk satu tanggungan itu jumlah nilainya 4.500.000 teman-teman. Berarti kali 4 5 tuh 3. Oke, cek teman-teman. Sorry tadi keputus ya teman-teman. Ada error sedikit. Nah, di sini ada sedikit koreksi teman-teman. Nah, karena dia tadi statusnya kawin teman-teman, maka di sini ditambahkan juga teman-teman untuk status perkawinannya. Berarti 3 tanggungan ditambah status perkawinan, berarti 4 teman-teman. Untuk status perkawinan itu 4.500.000 juga ya teman-teman. Nah, jadi 126 juta teman-teman untuk PTKP-nya. Dan untuk perhitungan di sini ini kita masukin ya teman-teman. Berarti untuk baris pertama atau lapisan pertama 50 juta ya teman-teman, sama dengan 5% dikali 50 juta. Oke, kemudian lapisan keduanya tinggal kita kurang aja nih teman-teman. Berapa nih? Kita hitung sini dulu ya. Sisanya berarti 50 kurang 100, berarti ini 138 teman-teman. Kita masukin aja 138 949 502 teman-teman. Kemudian di sini biasa ya teman-teman, 15%.
dikali 138.949.502 teman-teman. Didapatkanlah sejumlah 20 juta ya teman-teman. Sini berarti sum ya teman-teman, kita jumlahkan pajak terutangnya. BTW untuk teman-teman yang masih bingung tentang perhitungan ini, jadi dia itu ada pajak progresif teman-teman ya. Mungkin udah gue jelasin ya kemarin ya sedikit. Dan untuk penghasilan 0 sampai 50 juta itu dikenakan tarif 5% teman-teman. Kemudian di atas 50 juta sampai 250 juta itu dikenakan tarif 15%. Jadi ketika semisal ya tadi ya 50 juta, mungkin sisa sekitar 300 juta dari 50 juta, itu bukan dikali 250 juta teman-teman, tapi dikalikan 200 juta. Karena kalau kita perhatikan kata-katanya, penghasilan 50 juta sampai 250 juta, yang artinya 50 juta tadi kan sudah masuk lapisan pertama teman-teman, sehingga lapisan selanjutnya adalah sisanya teman-teman 200 juta, sehingga didapatkanlah nanti angkanya teman-teman. Begitupun untuk selanjutnya. Jadi perlu diingat ya teman-teman, karena gua dulu juga suka lupa ya untuk penghitungannya. Di sini didapatkan ya teman-teman PPh terutangnya masing-masing, karena di sini dapat 23 juta. Ini perlu ditanggung sendiri-sendiri ya teman-teman, dibagi rata lah istilahnya. Dan di sini cukup sederhana ya teman-teman, yaitu dibandingkan antara penghasilannya dari suami, kemudian dibagi totalnya ya, total penghasilan, kemudian dikalikan dengan total PPh terutangnya teman-teman, didapatkanlah masing-masing itu. Intinya sederhana teman-teman, mudah dipahami, asal sering berlatih teman-teman. Sini kita masukin aja ya, mungkin tanda tangan abal-abalnya Andika buat aja sini teman-teman. Ini sebenarnya nggak tahu itu teman-teman, ini namanya Widya atau Nyai siapa tadi, lupa gua. Mungkin nggak apa-apa lah, Widya mungkin ya teman-teman, biar clear. Nah di sini udah selesai ya teman-teman. Tadi juga bagian lampiran 2 udah, kemudian lampiran 1 ini 0 ya teman-teman, 0. Kemudian bagian B nya udah. Untuk ini belum ya teman-teman, untuk bagian ininya belum. Bagian ininya belum, karena kita harus menghitung dulu dari sini teman-teman. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, berarti ini tadi ya teman-teman. Kita masukin sini. Terus penghasilan neto dalam negeri lainnya teman-teman, nggak ada ya. Kemudian penghasilan neto luar negeri, ini 80 juta ya teman-teman tadi, dari dividen Singapura. Ini kita jumlahkan aja. Oke, terus zakat nggak ada ya teman-teman. Jumlah, terus ini nah ini teman-teman perhitungannya
3 ya teman-teman. Kemudian PTKP-nya 72 juta ya teman-teman. Juta. Ini kurangin. PPh terutang. Nah, ini teman-teman. Karena dia tadi memilih terpisah, maka yang diambil dari sini teman-teman. PPh terutang dari sini ya. Tadi berapa nih? 16 juta 424. 16 juta 16 juta 424 674 teman-teman. Benar nggak ya? 674 teman-teman. Ini lah ya, 674. Apa dia kayak gini ya, 16 juta. Oke. PPh pasal 24 ada nggak teman-teman? Kita lihat dulu. Setahu gua nggak ada tadi. Tapi kita harus teliti ya teman-teman. Kerjakan pajak harus teliti teman-teman. Menerima warisan, bukti potong pasal 24. Oh iya, pasal 24 yang tadi ya teman-teman. Nah, tapi bukan bagian ini nanti ya teman-teman. Nanti di bagian sini nih teman-teman. Bagian sini. Oke, clear. Pasal 25 nya nggak ada. Pasal 25 nggak ada. Oke, mungkin kita hitung dulu yang dividen tadi teman-teman. Bisa dikreditkannya berapa? Nanti baru kita bisa ini kan. Berarti total penghasilan neto itu 221 juta 611 200 teman-teman. Terus ini 80 2 3 4 5 6 7 dikalikan dengan PPh terutangnya teman-teman. Ini 80 juta teman. 2 3 4 5 6 7 dikalikan dengan 16 juta teman-teman. Maka yang bisa dikreditkan itu sejumlah 5.900.000 teman-teman. Walaupun memang tadi sudah dipotong pajak di Singapura sebesar 12 juta, namun nggak bisa semuanya dikreditkan teman-teman. Sini berarti kita masukkan ya teman-teman, dari sini teman-teman. Apakah bisa? Nggak bisa teman-teman. Oke,
bukan di sini, sorry, bukan di bagian situ ya teman-teman, di bawahnya nanti. Oke, ini guanya masih agak noob ini Excel. Oke, terus nah di sini teman-teman yang kredit tadi ya, sini apakah bisa ya teman-teman? Nggak bisa teman-teman, gimana caranya? Dulu ngerti tapi sekarang udah lupa. Udah, kita manual aja 11.370.836, benar gak nih? Oke, benar. Ini kurang 36. Oke, terus ini isinya ya teman-teman. Selisih di sini berarti PPh harus dibayar sendiri ya teman-teman. PPh pasal 25 PP pasal 25 nggak ada ya teman-teman. Ini tetap nggak ada pengaruh ya teman. Nanti sebenarnya ada sih kalau dia bayar bulanan teman-teman, namun di kasus ini nggak ada ya, no. Di sini kurang bayar, tanggal lunas kita buat aja tanggal 31 Maret ya teman. 19 ini tetap ini karena dia kurang bayar nggak ada ya teman-teman. Ini semisalnya lebih bayar teman-teman. Kemudian angsuran PPh pasal 25. Nah ini teman-teman, dengan ini dibagi 12 ya teman, maka didapatkanlah 421.153. Nah itu nanti dibayar tiap bulan teman-teman. Semisalnya di akhir tahun, maka itu nanti akan dikreditkan ya teman-teman, karena sudah dibayar. Kemudian di sini untuk lampiran ini termasuk ya, surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29. Ini anggap aja ada ya, walaupun di sini nggak ada, gue lupa nyiapin ya untuk SSP nya, nggak apa-apa ya. Ini enggak, anggap aja ngisi sendiri. Kemudian tuh tanggung jawab. Nah ini teman-teman, karena dia tadi MT ya, milih terpisah. Kemudian ini bentar, tanggal lunas. Oh ya, tanggal lunas nih kita buat tanggal 25 aja teman. Terlalu riskan ya kalau mepet. Sini baru mungkin kita buat tanggal 31. 2019. Tanda tangannya kita tulis aja namanya ya, Andika lah. Selesai ya teman-teman. Oke, mungkin cukup segini teman-teman. Sederhana ya teman-teman, intinya baca-baca aja ya teman-teman, dan tetap semangat ya buat teman-teman yang lagi belajar perpajakan. Gua pun juga masih banyak yang pengen dipelajarin. Ditunggu komentar atau diskusi atau pertanyaannya, bisa ditanyakan di kolom komentar, kita bisa berdiskusi. Dan jangan lupa subscribe,
like kalau suka, dislike kalau nggak suka. See you di video-video selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.